Selamat siang anak-anak. Siap. Sudah siap pada siang hari ini untuk belajar? Siap. Siap. Untuk kebersihan kelas yang piket sudah? Siap, Piket Bu. ini? Siap, Bu. Alhamdulillah ya. Manfaat buat kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong salah satu yang saya tunjuk ya. Silakan Jidan. Izin memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Oke. Apa yang kita belajar hari ini mendapatkan ilmu yang baik dan berkah bagi kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Saat di tempat gerak. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali pada pelajaran minggu lalu, yaitu tentang kolonialisme dan generasi muda. Terharu, sedih, mungkin apa lagi? Terharu, terus apa lagi? Bangga karena Karena menjadi orang Indonesia pun yang harus berjuang untuk mendapatkan hidup yang enak Bu. Iya. Karena kalian kan sekarang sudah menikmati kemerdekaan ini ya, jadi harus hargai dan mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Nah itulah dampak dari penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah untuk materi yang sudah tadi Ibu sebutkan, kalian hari ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ini jumlahnya ada berapa nih? 15. Ya, semuanya menghadap ke kelompok masing-masing ya. Sudah siap kelompoknya? Kalau sudah, Ibu akan membagikan materi kelompoknya, dikerjakan secara kelompok. Jangan ada yang nganggur ya, semua ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan materi. Coba kalian megang materinya kan ya? Kalian bisa kerjakan yuk. Jangan ada yang hanya penuh ya, semuanya bisa. Mana programnya? Jadi dari yang saya simpulkan, yang materi saya dapatkan itu, kita dari penjajahan Eropa kita mendapat dampak positif dan negatif ya Bu. Iya. Dampak positifnya ada pendidikan di Indonesia semakin maju, Iya. terus ada sistem-sistem yang tadinya tidak Indonesia ketahui dan Indonesia ketahui karena dampak positif dari penjajahan tersebut. Dampak negatifnya mungkin banyak yang mati kelaparan, kehilangan keluarga
dibahas selalu tentang dampak negatif dan positifnya. Kemudian itu tentang bagaimana yang dijajah itu merasa menjadi rakyatnya, banyak menjadi kemiskinan, dan juga ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Contohnya dampak positif di bidang ekonomi. Dengan sungguh-sungguh setiap hari Senin kalian selalu berjanji ya bahwa akan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal dan para masyarakat. Untuk rencana tindak lanjutnya ya besok kalian persiapkan kelompoknya masing-masing untuk merepresentasikan kalian. Siapa yang giliran pertama maju duluan. Nah, karena kalian masih ada pembelajaran lain ya, hari ini bisa kita tutup dengan doa. Oke, silakan nanti kalian belajar pada materi lain ya. Karena hari ini waktu sudah cukup. Salah satu untuk semuanya pembinaan dari siap gak? Mengakhiri pembelajaran hari ini adalah baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Selamat Selamat siang anak-anak. siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah tiket kelas? Alhamdulillah, kelas sudah kondisi bersih ya, sehingga siap untuk belajar. Nah, minta tolong salah satu siswa untuk memimpin doa agar pembelajaran pada hari ini bisa berlangsung lancar dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat buat kalian untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan salah satu siswa untuk maju. Ya, ini Bu untuk semuanya pimpinan dari siap. Gerak. Mengawali pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita belajar hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Saat debat, gerak. Selamat siang. Terima kasih si Jidan ya. Nah, untuk hari ini kira-kira yang nggak masuk siapa ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada lanjutan diskusi kemarin ya, Ibu pengen tahu dulu nih. Kemarin itu yang kita diskusikan itu kalian masih ingat apa sih dampak dari kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Eropa itu? Dalam bidang apa saja kemarin? Bank, Bank. 4. Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Yang kelima, bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan. Dan yang keenam, munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kami gunakan hingga saat ini. Jadi dalam bidang ekonomi terdapat 6 dampak. Sekian. Oke, izin menjawab. Kalau upah kami itu adalah yang dimaksud dengan sistem sewa tanah, yaitu kebijakan mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles,
Pemerintah merupakan salah satu-satunya pemilik tanah yang sah pada kala itu. Bila ingin memanfaatkannya, maka masyarakat monopoli garam dan minuman keras. Sudah cukup. Baik, mungkin ada lagi yang mau menanggapinya. Oke, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah mengandung sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Yang kedua, dibentuknya sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu SPIA, dan ada pula 2 sekolah kejuruan medis level dengan tingkat universitas. Sekian dari kelompok saya, terima kasih atas tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk hari ini cukup dulu ya, Terima kasih. Dari kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 dengan materi dampak penjajahan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang pendidikan. Tadi itu Bapak masih ada sampai sekarang, terus apa lagi dalam bidang pendidikan? Misalnya kalau dalam bidang politik apa? Sistem pemerintahan ya. Konsep-konsepnya masih dipakai oleh pemerintah Indonesia. Contohnya apa? Contohnya ada DPR ya, terus kemudian ada yudikatif, eksekutif, kekuasaan legislatif dan sebagainya. Itu dalam warisan dari pemerintah kolonial ya. Selain itu apa lagi yang bisa kalian ini? Dari bidang ekonomi itu munculnya perbankan modern, Bu. Iya, betul. Munculnya perbankan modern yang sampai sekarang juga masih berdiri kokoh ya. Terus kemudian apa? Kalau dalam hal pembangunan juga dia kan kayak ada pembangunan jalan Anyer sampai Panurukan ya, sehingga membuat transportasi menjadi lancar. Kalau zaman dulu kan apa? Patriotisme, biar apa? Biar kemerdekaan yang sudah kita peroleh ini tidak lagi dirongrong oleh para penjajah dan mereka tidak kembali ya. Iya, Bu. Dengan cara apa kalian menjaganya? Cinta tanah air ya. Jas merah, Bu. Iya, jas merah. Jas merah artinya apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. Sejarah apa? Sejarah para pahlawan kita. Para pahlawan kita yang perlu kita kenang pada masa perlawanan siapa saja? Banyak. Akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Saat di tempat, gerak. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.